Hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang dirilis pada Senin 22 bulan 2 2021 mencatatkan bahwa Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden dengan 22,5% responden. Hasil elektabilitas Prabowo Subianto mengungguli nama-nama kandidat lainnya seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, Sandiaga Uno, Tri Risma Haryani, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Susi Pujiastuti. Pengamat politik Unpad Bandung, Emrus Sihombing, melihat hasil survei LSI tersebut cukup signifikan dan wajar apabila Prabowo Subianto memiliki elektabilitas terbesar karena saat ini sedang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Selamat buat Pak Prabowo yang sudah menempati angka elektabilitas di atas 20%. Kandidat lainnya seperti Pak Ganjar dan Pak Anies Baswedan yang ada di posisi kedua dan ketiga hanya di angka 10%, ujar Emrus pada Rabu 24 bulan 2 2021. Ia menjelaskan angka tersebut sangat signifikan apabila dibandingkan kandidat lainnya. Dikatakannya apabila perbedaan angka elektabilitas 1/5%, maka angka tersebut tidak terlalu signifikan. Namun ini perbedaannya bisa lebih 10%. Artinya ini capaian yang amat baik. Hal ini menunjukkan masyarakat memberikan apresiasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai sosok yang berpeluang di pemilu berikutnya, tambahnya. Namun demikian, Emrus Sihombing mengingatkan bahwa survei LSI yang dilakukan pada awal 2021 ini merupakan potret sesaat. Masih ada waktu sekitar 3 tahun, dan selama di waktu tersebut angka itu bisa berubah, bergeser, dan bisa ada nama calon kandidat lainnya. Kecuali survei dilakukan beberapa bulan sebelum Pilpres, jelas Emrus Sihombing. Emrus menambahkan elektabilitas Prabowo Subianto apakah dapat bertahan angkanya sangat bergantung pada 3 hal utama. Pertama, yakni bagaimana kader Gerindra bekerja di lapangan, karena partai itu mesin politik yang pada hakikatnya membantunya persoalan yang ada di tengah masyarakat. Partai menjadi sebuah solusi. Apa yang dibutuhkan masyarakat adalah penanganan COVID-19, bencana alam, lesu perekonomian. Apakah 3 hal ini bisa mereka bantu? Angka itu bisa relatif bertahan atau semakin meningkat lagi. Salah satu fungsi partai membantu masyarakat sebagai solusi, tindakan real, bukan teoritis, kata Emrus Sihombing. Kedua, bagaimana Prabowo menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan program Kementerian Pertahanan. Jangan sampai ada masalah-masalah di kementerian tersebut. Belum tentu Prabowo yang melakukan, tapi jangan sampai ada orang di dalam kementerian tersebut yang terlibat kasus, utur Emrus Sihombing. Yang ketiga, bagaimana Prabowo Subianto bisa menyampaikan pesan politik, bisa menimbulkan kebersamaan di tengah masyarakat. Jadi komunikasi politiknya dapat menimbulkan kesejukan, menimbulkan kebersamaan, kohesi sosial di tengah masyarakat. Ketika 3 faktor ini dilakukan, angka tersebut tetap menjelang pemilu, tandas Emrus Sihombing. Jadi begitulah sahabat-sahabatku.
kemungkinan besar Prabowo Subianto akan mencalonkan dirinya kembali menjadi presiden pada tahun 2024. Kalau kita lihat dari cara kerja beliau sekarang ini, maka kemungkinan besar PDIP yang menjadi rivalnya pada tahun 2019 akan menjadi salah satu partai koalisinya di tahun 2024. Wallahu a'lam bishawab. Kita doakan saja yang terbaik untuk Indonesia, siapapun yang menjadi pemimpinnya akan datang. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.